Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, pengelola agen pos. Perkenalkan, saya Bapak Budi. Saya akan mencoba memberikan tutorial kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk menginstalasi aplikasi agen pos yang terbaru berbasis web, yang mana aplikasi agen pos ini khususnya untuk MLO ya, e-posnya itu hanya bisa berjalan di aplikasi Mozilla Firefox. Tentunya di sini harus kita setting dulu supaya printer Bapak dan Ibu semuanya bisa terhubung dengan aplikasi e-pos web. Nah, caranya bagaimana? Ini akan saya tunjukkan ya. Pertama-tama kita buka dulu Firefox kita ya. Terus kemudian kita ketik alamatnya untuk melihat apa yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan aplikasi e-pos web ini. Kita masuk ke gg.gg/agenposkurir. Ntar nggak pakai com ya, langsung di enter aja nih. Nah, kemudian akan masuk ke website agen pos kurir. Ya, ini memang kita persiapkan untuk mempermudah cara instalasi e-pos web. Nah, ini ada beberapa menu di sini ya. Nah, di sini ada remote jarak jauh. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada kesulitan bisa kita remote ya kan. Bapak Ibu tidak perlu harus ke kantor pos. Jadi tinggal download aja ini TeamViewer ini. Ini misalkan kita klik ya TeamViewer. Kita persiapkan dulu. Nah, dia akan meminta menyimpan ini. Kita download ya. Nanti akan tersimpan ke harddisk lokal kita di sini. Nah, ini akan disimpan, kita klik save. Ini nanti Bapak Ibu bisa jalankan aplikasi TeamViewer ini. Bila mana ada kesulitan, bisa menghubungi kami, bagian IT, di kantor pos Johar. Nanti Bapak Ibu bisa kita bantu remote jarak jauh dengan memberikan username dan password daripada TeamViewer ini. Oke, kita masuk ke sesi yang berikutnya. Ini ada aplikasi mPosP. Aplikasi mPosP ini dipergunakan untuk perangkat jet-jet. Jadi PT Pos Indonesia memberikan suatu layanan fasilitas untuk mempermudah layanan, terutama untuk pribadi ya. Kita bisa bayar listrik, bayar telepon seperti layaknya postpay yang desktop yang Bapak Ibu sudah jalankan selama ini. Tapi dalam hal ini masih terbatas untuk pemakai pribadi karena di sini tidak ada imbal jasa di sini sesuai dengan apa yang tertera di dalam tarif di mPosP itu. Jadi jet kita bisa kita install dengan aplikasi ini, kemudian kita bisa melayani diri kita sendiri, bayar listrik, bayar telepon, beli pulsa, dan macam-macam. Oke, ini tidak perlu kita bahas, tapi Bapak Ibu perlu untuk membuka rekening mPosP. Ya, pada saat pendaftaran kemarin sudah diminta oleh tim manajemen kita untuk mendaftar rekening mPosP. Terus kemudian kita perlu download ini, sosialisasi agen pos kurir. Ya, kita klik di sini.
Jadi perlu nanti kita sebagai panduannya untuk menjalankan aplikasi daripada menu-menu yang ada di ePOS Web. Itu semua ada di sini paparannya. Nah, ini contohnya ini. Sosialisasi agen pos kurir MLO wilayah Semarang. Ini kita bisa download. Ini filenya dalam bentuk PowerPoint ya. Bisa kita download atau kita view langsung di sini. Nah, ini yang perlu di Bapak Ibu ketahui. Nah, syarat daripada hardware yang digunakan untuk ePOS ini ya, itu adalah terus barang tentu ya, komputer pasti, printer dot matrix. Nah, ini untuk saat ini hanya bisa diinstal dot matrix ya, menggunakan LX 300 plus atau plus 2 atau LX 310. Nah, bagaimana Pak dengan printer laserjet atau deskjet? Untuk yang versi saat ini belum mendukung untuk printer yang laser atau deskjet. Karena di sini dalam pencetakan resi itu tidak ada cetak ulang resi. Ya, resi tidak bisa dicetak 2 kali. Resi hanya sekali. Makanya nanti resi itu harus 2 play. Jadi sekali cetak langsung 2 lembar. Yang satu ditempel di surat, yang satu diberikan kepada pelanggan. Nah, ini syarat dan ketentuan hardware ya. Terus kemudian koneksi internet. Nah, terus operating sistemnya adalah Windows XP, bisa Windows 7 atau Windows 8. Kemudian browser. Nah, browser di sini adalah menggunakan Firefox Mozilla versi 30 ke atas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering menggunakan namanya Chrome, menggunakan Internet Explorer, atau menggunakan Opera atau jenis browser yang lain, itu tidak support. Jadi yang paling support adalah browser Firefox versi 30 ke atas. Kemudian pastikan sudah terinstall Java Runtime Environment atau JRE versi 7 ke atas. Nah, semua file-file ini bisa di-download di alamat ini tadi, gg.gg agen pos kurir ya. Yang isinya adalah Firefox, JRE, ya, JDK. Ini ada pos, kantor pos APK, ini aplikasi yang tadi digunakan untuk Jadjet ya. Nah, jadi ini nanti bisa dipelajari. Semua ada ini. Modul-modulnya, fungsi untuk cetak backsheet. Nah, ini tuh semua ada. Nanti bisa dipelajari. Petunjuk teknisnya nanti https agen pos Indonesia Go ID. Menunya tampilan seperti ini. Oke, ini bisa di-download, nanti bisa dibuka-buka ya. Cara downloadnya sangat mudah. Tinggal klik tombol download ya. Ini ada download. Sebelahnya ini download. Terus kemudian kita simpan. Ini ada permintaan, kita simpan, save as. Kita tekan OK. Nah, kita kembali ke menu awal tadi ya. Ini untuk sosialisasi migrasi. Kemudian di sini ada Mozilla. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu Mozillanya masih versi yang di bawah 30, bisa download ini. Ini ada 2 versi ya. Versi 49 32 bit, versi 49 yang 64 bit. Tapi umumnya di PC Bapak Ibu itu biasanya 32 bit ya. Nah, ambil aja yang 32 bit. Terus kemudian download Java JRE versi 7 dan versi 8. Kita sarankan pakai versi 7 ya. Versi 7 Bapak Ibu download, karena versi 7 ini
nanti pada security-nya itu bisa kita setting medium, karena aplikasi ePOS Web ini itu untuk dukungan security-nya biasanya menggunakan medium. Kalau pakai yang high biasanya setting printernya tidak bisa terhubung. Nah, kita download aja ya, Java JRE7U55. Kita klik, kemudian kita download di sini ya. Kita download thread. Nah, ini filenya kurang lebih sekitar 28 MB ya, ini ya, 28 MB. Kemudian kita download. Nah, ketika sudah kita download, nanti semua file itu akan masuk ke ini, ke subdirectory download ini. Ini contohnya ya, ini kita klik, dia akan masuknya di posisi download ini. Nah, ini yang kita download tadi ya. Kita bisa show all download. Kita lihat. Nah, ini kita masuk ke ini aja ya, ke Windows Explorer. Download, atau dari yang tadi ya langsung diklik 2 kali itu bisa. Saya akan tunjukkan di sini yang sudah kita download. Nah, ini JRE, kita aktifkan aja JRE-nya ini. Kita klik 2 kali. Kita tunggu ya, ini Java-nya kayak gini. Ini kita install. Klik install ya, kita tunggu. Nah, ini kita tunggu proses instalasi Java-nya. Kenapa Java ini harus diinstal? Karena sistem aplikasi daripada ePOS Web ini untuk menghubungkan ke printer itu harus menggunakan script. Script itu terdapat di dalam Java ini. Ada scriptnya yang secara sistem memang harus terinstalasi aplikasi Java. Tanpa Java ini, Bapak Ibu pasti tidak akan bisa mencetak resi. Nah, ini sudah sukses ya. Kita tekan close saja. Oke. Dan kita keluar aja di sini. Kita pastikan coba. Kita pastikan bahwa ini keluar ini ya. Ada UC browser. Kita close saja ini. Nah, kita masuk ke control panel. Ini kebetulan saya menggunakan Windows-nya Windows XP ya. Tapi nggak masalah, XP, Windows 7 atau Windows 8 sama aja. Kita pastikan aja di sini. Jangan sampai Java itu ada banyak di sini. Beberapa teman-teman itu menginstalkan Java lebih dari satu, sehingga pada saat aplikasi berjalan tidak bisa muncul setting daripada printer, karena
terjadi crash ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini Java-nya Java 7 ini ya. Nah, ini sudah terinstall, nggak ada yang lain ya. Nggak ada Java yang lain. Biasanya di sini ada banyak, ini ada Java versi 6, versi 7, versi 8. Nah, bingung bacanya. Nah, kita ambil salah satu aja, Java versi yang 7. Oke, kita pastikan aja, ini kita keluar aja dari control panel. Kita close. Kemudian kita masuk ke start, all program. Kita masuk ke Java, harus kita setting dulu Javanya. Cari Java. Nah, ini ada Java ya. Nah, ini Java, kita klik. Kita pilih yang configure Java. Oke, configure Java. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa menu ya. General, ada update, ada Java, ada security. Kita pilih yang security. Nah, security kita tekan. Maka di sini akan muncul security level. Yang mana security level ini standarnya adalah high ya di sini ya. Tapi untuk sistem aplikasi EPOS ini dia tidak memerlukan security yang levelnya tinggi. Jadi kita kasih yang medium, kita turunkan ini. Nah, kita rubah. Caranya kursor kita letakkan di sini, kita tarik ke bawah. Posisi medium. Setelah medium, kita tekan apply. Kemudian kita klik OK. Udah gitu aja. Itu setting untuk Java. Mudah kan? Jadi kita download dulu tadi Javanya versi yang 7. Kemudian kita instalasi, selesai. Kita pastikan di kontrol panel bahwa yang terinstalasi adalah Java yang versi 7. Tidak ada yang lain. Kemudian kita masuk configure di Java. Kita setting di security-nya. Security-nya tadi kita kasih medium. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan masuk ke aplikasi ya. Kita masuk ke aplikasi. Aplikasinya sudah kita buka ya. Ini. Kita masuk webnya, kita ketik di sini ya, https://agenpos postindonesia.co.id. Ini alamatnya. Kita tekan enter. Kita tunggu. Nah, saat ini kita perlu men-setting printer. Ya, printer harus kita setting dulu dengan browser Mozilla aplikasi EPOS Web. Kita masukkan ID-nya. Contoh ini ada dari agen mana ini? Kita coba usernya KA. Oh, huruf besar semua ya, pakai huruf besar semua nih, jangan sampai keliru. KA50 ya, C1. Terus kemudian passwordnya kita sesuaikan dengan password yang sudah diberikan oleh admin di kantor pos ya. Nah, ini ada captcha, ini perlu kita ketik di sini captchanya. Captcha ini setiap kali kita buka website, alamat agen pos ini, ya, ini selalu berubah-ubah captchanya. Kita masukkan aja sesuai dengan yang tertera di situ 51043. Lalu kita tekan login. Kita tekan login. Oke, verifikasi, lalu user sukses. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi kiriman MLO agen pos.
Nah, ini Bapak Ibu, kita perlu perhatikan ini ada di atas ini, ada pop up ini ya, Firefox has preferred bla 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 ini ya toh. Kita tekan allow. Jangan blocking ya, jangan continue block ya. Kita kita pilih allow. Nah, kita pilih allow, klik. Nah, lalu di sini akan muncul Firefox as preferred the audit plugin Java bla 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 dan seterusnya. Tetap kita klik allow. Ini dalam hal ini ada pilihan allow now atau allow and remember. Kita pilih allow and remember. Nah, kita klik aja allow and remember. Oke. Nah, ini Java minta diupdate. Nggak perlu kita update ya. Kita centang aja do not-nya ini, kemudian kita pilih letter. Nah, udah. Mudah ya nah ini muncul lagi security warning. Nggak apa-apa muncul kayak gini, kita tekan continue. Dan memang harus muncul kayak gini, kalau nggak muncul biasanya Java-nya itu belum sukses untuk ini apa namanya instalasinya. Kita klik continue, ya. Oke, ini saya udah kasih tutorial yang pelan-pelan ya. Bapak Ibu nggak perlu ragu-ragu. Kalau terlalu cepat nanti video ini bisa diulang-ulang terus, nggak apa-apa, sampai Bapak Ibu paham ya. Nah, kemudian kita pilih start. Kita start, terus kemudian kita pilih all program, ada all program, terus kemudian kita tes printer. Di sini ada setting printer, kita setting dulu ya printernya. Kita setting printer. Nah, kalau sudah kita setting printer, di sini katakanlah masih kosong biasanya ya, masih kosong. Tapi ini sudah ada, ya kita coba aja di sini. Kita pilih setting printernya. Oh kok nggak muncul ya? Kita cek aja di sini. Printernya apa yang sudah ada di sini. Printer. Nah, ini di kontrol panel kita cek di printernya. Oh, ternyata ini LX 300 plus ya. LX 300 plus. Tapi kenapa kok nggak muncul ya di situ tadi? Oke, nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu. Iya, kita ikuti aja ini tutorialnya. Nggak ada, nggak apa-apa. Tadi saya lupa, pada saat install Java tadi, browser ini itu masih terbuka, ya toh? Jadi dia nggak nyambung ke apa itu, ke add-on-nya yang di dalamnya browser ini. Jadi perlu dikeluarkan dulu. Ini keluar dulu ya, keluar dari browser. Jangan lupa ini setiap kali kita keluar harus logout, karena kalau nggak logout nanti usernya akan gantung. Kita logout dulu. Kita logout. Yes ya. Apakah kamu yakin akan keluar? Yes. Nah, sampai posisi login ini kita keluar dari browser Mozilla. Kita close. Oke, kita close. Kita masuk lagi. Masuk lagi Mozilla. Kita klik start. Mozilla Firefox. Kita klik lagi ya. Nah. Oke, kita tunggu ya. Kita buka baru, ini ada iklan-iklan. Kita masuk ke
tekan di sini aja, https://, agen pos. Nah, ini sudah ada, ini agen pos Indonesia Go ID. So, di sini kita masukkan lagi tadi pakai user ini ya, KA dulu, KA kepala agen 50222C1. Kita masukkan passwordnya sesuai dengan password kita masing-masing ya. Oke, kemudian captcha-nya ya, kan ini berubah kan, tadi kan bukan ini ya, 71 depan 3 kita masukkan, lalu tekan login. Oke, lalu kita masuk ke start. Jadi startnya jangan keliru yang start ini ya, ini adalah start punyanya Windows. Yang punya aplikasi ini adalah yang ini, yang atasnya nih, yang putih ini ya. Nah ini, nah, do you want to continue? Jawab aja continue. Oke, kita pilih start. Nah, muncul ini. Nah, tadi kan nggak muncul ini karena browsernya belum di restart ya, belum di close tadi. Ini kita centang aja, I accept, centang, kemudian klik run. Oke, lalu kita klik start ya, start menunya ini, MLO ini, kemudian kita pilih all program, kita masuk ke task printer, setting printer. Nah, ini akan muncul ini ya, ada tulisan ini security warning. Nah, ini ada gambar ini ya, wedang jahe ini ya. Ya, ini hangat-hangat, kita klik aja. Nah, kita jawab yes ini. Musim hujan ini kita perlu minum hangat-hangat ini. Nah, baru kita klik menu di sini. Tarat. Nah, ini akhirnya muncul ya. Nah, ini muncul. Kita pilih yang Epson LX 300. Tadi Pak ya, Bapak Ibu, tadi ini tidak sempat muncul karena apa? Java-nya belum aktif. Ya, Java-nya belum aktif. Nah, tadi ada wedang jahe yang di bawah tadi, diklik, akhirnya aktif di sini. Waktu pertama tadi kan belum ya. Nah, kalau sudah aktif, di sini akan muncul menu di sini. Kita sesuaikan dengan kondisi existing printer yang sudah terinstalasi di PC Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kita pilih yang LX 300 Plus. Saya ulang lagi ya, supaya nggak lupa. Ini masuk start, control panel, atau langsung ini printer and fact. Kita klik, kita sesuaikan yang existing. Nah, kalau ada tenda centang ini berarti adalah yang sudah default ini sebagai printer defaultnya. Nah, ini kan defaultnya ini. Jadi kita pilih LX 300, bukan yang Canon ini ya. Ini karena bukan yang terinstalasi langsung. Kita sesuaikan dengan LX 300 Plus sesuai dengan kondisi existing. Nah, makanya kita pilih yang LX 300 Plus. Oke. Kemudian jangan lupa di save. Jangan tes printer dulu. Jangan ini ya, kita save dulu. Kita save. Oke. Tunggu sampai proses selesai. Nah, sukses mengubah data. Artinya apa? Printer tadi sudah disetting sesuai dengan setting printer yang sudah existing. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, dia akan mengupdate setting. Oke, muncul ini, kita continue. Nah, selalu akan muncul security warning. Name
Z zebra main, enggak apa-apa, ini selalu kita centang yang accept, ya toh, accept, terus kita klik run. Ya, nanti kalau sudah terbiasa enak ini, tinggal klik 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 klik. Nah, nggak perlu takut-takut Bapak Ibu, dengan perubahan sistem ini akan mempermudah Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak suatu saat komputernya ngadat, ganti komputer baru pun tidak masalah, nggak harus setting. Yang penting kita harus nyeting printer tadi ya. Printer bisa tersetting asal ada Java-nya. Java sudah kita instalasi, harus muncul setting printer tadi. Nah, sekarang kita tes. Kita tes ya. Oke, masuk ke all program, kemudian tes printer, masuk ke setting printer. Nah, ini selalu muncul ini. Nah, ada gambar ini sudah disajikan wedang jai yang ngetang ini. Jret. Oke, kita klik yes. Yes. Oke, kita lihat tarat. Nah, printernya sudah Epson LX 300 Plus. Nah, jangan lupa printernya dihidupkan dulu, mak ceklek. Oke, kasih kertas. Kita tes print. Nah, kita klik tes print, dia akan ngeprint. Nah, ini karena muncul ini karena nggak ada printernya ini saat bikin tutorial ini ya, nggak apa-apa. Ini harusnya sudah nyetak krek tes printer oke itu ya. Nah, oke, kalau sudah yakin ini sudah bisa, Bapak Ibu perlu men-setting user yang LA ya. Di LA itu adalah loket agen. Kita lihat ini akunnya punya Pak Ahmad Soleh ini, apakah sudah punya akun loket ya. Kita cek dulu laporan petugas, apakah sudah ada, kita lihat. Kalau sudah ada bisa kita setting ya. Ternyata belum ada ini Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, caranya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama ya, caranya sama. Nah, ini malah bentar, ini terlalu besar ini videonya. Jadi besar-besar ya. Nah, kita keluar aja. Jadi Bapak Ibu untuk setting printernya sudah selesai ya toh. Kemudian ini kan usernya tadi user KA, kepala agen. Nah, ini harus keluar ya. Ini sudah sukses. Di user loket agen itu juga perlu di setting printer. Harus itu, kalau enggak ya nanti nggak bisa ngeprint. Ini logout. Oke, logout, kemudian jawab yes. Nah, kemudian kita masuk ke start. Nah, bukan start ya, ini ya. Nah, ini baru kita masuk ke LA. LA itu adalah loket agen. Kita klik dulu sini. LA 50222 C, C-nya besar, C101. Kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita masukkan captcha-nya. Masuk seperti tadi, karena tadi ini loket agennya belum di-create ya. Ya, ini karena yang bersangkutan belum nge-create. Ini saya nggak berani nge-create ini karena nggak tahu nama petugasnya siapa. Ini saya ambil untuk contoh saja. Oke, nanti kalau sudah masuk di user ID LA sebagai loket agen,
bisa disetting seperti tadi, setting printer. Nah, Java-nya keluar, di allow, oke, muncul gambar apa itu, cangkir, isinya wedang jahe ya, Java itu ya. Kita klik, kemudian kita aktifkan, oke. Setelah itu muncul setting printernya. Nah, kalau sudah muncul kayak gitu, Bapak Ibu pastikan bisa tes print. Setelah tes print, boleh langsung lakukan transaksi layanan loket. Nah, untuk transaksi layanan loket, Bapak Ibu bisa langsung ikuti petunjuk yang ada di tadi yang sudah kita download tadi. Ya, petunjuk sosialisasi migrasi agen ini ya. Kita enter aja. Petunjuknya semua ada di sini. Boleh Bapak Ibu baca-baca. Baca-baca terus sampai mudeng ya, sampai paham. Kalau nggak paham ya hubungi kami. Bagian IT ya, untuk bisa kami jelaskan lebih detailnya. Yang penting berani mencoba dulu, nggak usah takut-takut. Ya, dicoba-coba nggak bakalan komputer nanti bisa konslet, nggak ya. Pokoknya dicoba-coba. Nah, ini semua ada panduannya, ada di sini. Ya, yang paling banyak apa itu permasalahan pada agen itu adalah instalasi pada saat instalasi printer. Banyak yang gagal di situ. Makanya saya membuat video tutorial ini untuk membantu Bapak Ibu semuanya mempermudah proses instalasi printer sampai dengan berhasil. Kalau tetap belum berhasil, Bapak Ibu ulang lagi video tutorial saya ini. Kalau masih belum berhasil, ulangi lagi. Masih belum, sekali lagi ulangi lagi. Masih tetap belum bisa, ya hubungi kami aja, nanti tim viewernya Bapak Ibu aktifkan, kemudian bisa kita remote dari kantor. Nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, dengan perubahan aplikasi MLO ini berbasis web akan sangat membantu mempermudah dalam pelayanan MLO di agen Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya mohon pamit undur diri. Bila mana ada pertanyaan, ada yang masih kurang jelas, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Bagian IT Pos, kantor pos Johar. Dengan Bapak Budi, Bapak Gani, atau dengan Bapak Eko. Terima kasih. Selamat bekerja dan selamat mencoba. Terima kasih.